Baik. Assalamualaikum, Abdul Zafran. Waalaikumsalam. Nah, karena azan di rumahnya Mi sudah selesai, kita langsung aja nih mulai kelas kita pada malam hari ini ya. Gimana kabarnya Abdul Zafran? Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat semua. Ini Zafran potong rambut atau ganti gaya rambut nih? Kok kayaknya beda tampilannya? Iya enggak? Kayak beda gitu. Diapa-apain? Nggak diapa-apain, tapi kayak beda gitu ya tampilan rambutnya Zafran nih. Kayak lebih lancip-lancip tuh. Oke. Agak beda tampilannya. Oh ya, kalian udah pada liburan belum ini? Sudah libur sekolah? Belum. Belum. Terus kegiatannya ngapain tadi di sekolah? Latihan aja. Latihan. Latihan Zafran, buat puncak tasmi. apa itu latihannya? Kayak apa? Ada acara apa emangnya? Buat nanti dibagi rapot. Oh, gitu. Ada tampilan-tampilannya gitu, tah? Zafran? Iya. Oh, Zafran nampilin apa? Zafran nampilin apa yuk nanti kalau rapotan? Kayak lagu-lagu. Kenapa? Kayak lagu-lagu gitu. Oh, lagu-lagu. Konser. Konser tak Zafran? Konser. Oke, tampil ya nyanyi-nyanyi gitu. Kapan rapotannya emang? Minggu depan atau kapan? Hari Sabtu. Sabtu ini, Sabtu minggu ini. Ya, Berarti sudah dikit lagi ya masa liburannya kalian. Kalau saya Agor, kapan? besok. 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 Wah, Agor sudah langsung besok hari Jumat ya. Wah, kalau gitu minggu depan kalian sudah pada liburan dong sekolahnya ya. Sampai tanggal berapa? Udah tahu belum? Ayo. Sampai 11 Januari. Wow, lama banget Zafran sampai 11 Januari. Hmm, hampir 1 bulan tuh. Hampir 1 bulan liburnya ya. Betah banget tuh nanti di rumah. Kalau Abrar sampai kapan? Sampai 4 Januari. Sampai 4 Januari biasanya. Zafran sampai 11 Januari. Itu sudah hampir 1 bulan tuh Zafran liburnya. Ada rencana liburan nggak nih kalian? Kemana? Ke Liburannya? Bekasi. Zafran udah ada rencana ke Bekasi. Kalau Abrar Belum. belum ada rencana ya. Jadi kita harus jelaskan ya, minggu ini adalah minggu terakhir les di bulan Desember ya. Karena minggu depan itu pas tanggal 25 Desember. Nah, tanggal 25 kan tanggal merah, jadi kita libur lesnya. Terus minggu depannya lagi, pas banget tanggal 1. Tahun baru ya, 1 Januari minggu depannya lagi. Jadi libur lagi. Jadi nanti kalian ada 2 minggu ya libur lesnya, tanggal 25 Desember sama tanggal 1 Januari. Nah, berikutnya untuk minggu depannya lagi, tanggal 8 baru masuk. Ya, 8 Januari. Paham? Gak sampai 1 bulan loh ya liburnya ya. Gak sampai 1 bulan, 2 minggu aja liburnya. Jadi kalian sudah cukup lama tuh ya, 2 minggu. Jadi jangan sampai Januarinya, jangan sampai kelewatan ya. Terus jangan lupa ikutan lombanya ya. Abang udah ikutan ya kemarin. Sudah fix belum itu yang Abang upload posting di Instagram? Atau masih mau diedit lagi? Baru tadi diedit. Oh, baru tadi diedit. Sudah itu ya berarti sudah dimasukkan di Google Form-nya juga. Di formulir udah di submit jawabannya. Apa? Linknya. Sudah formulirnya sudah. Sudah semua. Oke, bagus nih. Nanti kirim ke Miss ya linknya. Nanti Miss lihat, nanti Miss bantu like juga. Kirim ke Miss ya, upload. Link Linknya apa? fotonya. Link Instagramnya. Kan diupload di Instagram ya. Oke. Oke, nanti Zafran juga ikutan ya. Nanti bisa pakai Instagramnya Mama nih, Zafran. Jadi ikutan juga ya, posting fotonya diedit gitu ya, dikasih kata-kata kayak punya upload. Nah, selanjutnya kita langsung aja sebelum masuk ke materi. Itu ada suara dari masjid ya itu. Masih iqomah tuh. Ya, kita coba pemanasan dulu dengan main game perkalian ya. Ayo siap-siap yuk.
Kita coba nanti kalian coba juga ya sekarang. Ini contohkan dulu lagi caranya gimana. Nah, ini ya. Misalkan nih. Jadi nanti cara mainnya kalian langsung klik start aja. Oke, kalian pilih ya nanti. Bisa dipilih ya gambarnya. Nah, kalian lihat soalnya di sini 1 kali 4 langsung cepet ya kliknya ya. Jangan lama-lama nih biar menang gitu ya. Nah, 3 kali 4 12. Mana 12? Nah, ini ya. Jadi cepet-cepetan nih. Enggak cuma hafal tapi juga harus cepat klik jawabannya ya. Paham? Oke, berapa ini? 4 kali 5. 20. Oke, betul. 7 kali 2. 14. 14 dong, bukan 24 ya. Jadi kalau salah jawab itu nanti dulu. Ulang lagi nanti kalau salah jawab. Seperti itu ya. Sekarang coba kalian main masing-masing ya. Miss pengen tahu nih kemampuan perkaliannya kalian. Apakah masih ingat atau ada yang lupa-lupa dikit ya? Sudah Miss kirimkan tuh di kolom chat. Bisa dibuka chatnya di Zoom ya. Kolom chat yang ada di Zoom. Jangan lupa bagikan layar ya. Kalian mulainya yang kompak ya. Coba Miss lihat dulu. Biar nanti muncul dua-duanya. Nama Zafran sama nama Aglor. Oke. Ya, itu diapakan tuh ya? Disilang aja itu siapa Aglor. Itu kok muncul kayak gitu ya? Di anu aja. Bisa nggak itu dikembali di apa ya? Itu klik apa ya? Kok kayak gini ya punyanya siapa? Punyanya Aglor. Coba di refresh aja lagi. Nah, itu ya sudah bisa. Zafran, jangan mulai dulu ya. Coba scroll ke bawah di full screen biar besar layarnya. Disuruh matikan adblock, Miss. Oh, kenapa tuh nggak mau? Coba bukanya pakai Google. Itu disalin dulu, di copy dulu itu linknya. Ini linknya di blok dulu, terus di Ctrl C. Coba bisa nggak? Nah, di Ctrl C terus. Oke, sudah. Terus dipindah buka pakai Google. Google Chrome, ada nggak Google Chrome? Kembali, ini dikecilin. Google Chrome. Coba ini dikecilin. Siapa Aglor? Gambarnya dikecilin. Ganti Google Chrome. Bisa nggak, Aglor? Kok nggak muncul ya? Kok nggak ganti ya tampilannya? Nah, udah. Di paste di sini. Ctrl V. Ctrl V di situ. Nah, coba. Harusnya bisa ya. Ini punya siapa? Zafran bisa. Oke. Di scroll ke bawah. Nah, jadi lebih bisa pakai ini ya. Pakai Google Chrome ya. Nah, di full screen ya, biar besar ketampilannya. Mulainya baru sama-sama ya, Zafran. Di play aja dulu, nggak apa-apa, Zafran. Ini gimana, Miss? Kenapa? Kalau mau full screen Di gimana? bawah itu tulisannya full screen. Bawah-bawah. Itu, tuh. Oh, atas, agak ketengahan. Atas, lagi dah itu full screen dulu. Jangan cepet-cepet. Nah, oke, diklik aja. Oh, agak scroll ke bawah lagi, nggak bisa diklik itu. Ada gambar garisnya tuh. Nah, diklik play, terus klik play now. Play now. Tunggu siapa? Tunggu Abror ya, Zafran. Masukkan namanya Abror. Segera. Biar bisa barengan sama Zafran. Nah, itu punya Zafran udah masuk. Oke, sudah masuk ya. Kita dimulai bersama-sama. Klik start. Ayo, klik start semuanya. Oke, silakan dimulai. Yuk, balapan nih. Punyanya Abror yang kuning, punya Zafran yang warna biru. Ayo, jangan salah pencet ya. Ayo. Jangan salah pencet. Salib Abror, ayo. Fokus. Ayo. Siapa yang mencapai finish duluan ya? 3 kali 11. Ayo, 8 kali 5, Zafran.
Wih, ayo, ayo lebih cepat. Wih, kok barengan gitu, Agor sama Zafran. Di sebelahan. Sangat sengit ini, Zafran sama Agor. Lo jemplung kan? 7 kali 5, berapa Agor? Nah, beda soal ya tiap anak ya. Jadi fokus sama pertanyaannya sendiri. Ayo, ayo 3 kali 9. Ayo, ayo. Oke. Ya, waktunya habis, Tetot. Nah, jadi ada yang masih salah nih ya, beberapa soal. Untuk Abor, masih ada yang salah ini ya. Tadi salah ngeklik atau gimana nih, Abor? 2 kali Cepat, 6. Kenapa? cepat banget anunya. Cepet banget. Ya kan namanya juga balapan ya. Kalau balapan itu cepet-cepetan loh, kok langsung hilang. Jadi 2 kali 6, tadi masih salah ya. Terus Hmm. ada 3 kali 9 gitu juga ya. Jadi kalian bisa ditingkatkan lagi ngafalin perkaliannya bisa dengan cara main game seperti ini. Kalau Zafran ada salah satu ya, 2 kali 12. Nah, 2 kali 12 itu 24. Jadi kalau misalkan kesulitan boleh dibalik ya. 2 kali 12, misalkan kesulitan, dibalik aja. 12 kali 2, itu artinya 12 ditambah 12. Nah, kan 24 ya, jadi lebih gampang. Paham ya, Zafran? Bisa dibalik gitu. Begitupun Ablor ya. Jadi kalau lupa 6 kali 9 bisa dibalik 9 kali 6 seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi. Materi hari ini juga akan berkaitan dengan perkalian ya. Bentar ya, tunggu dulu. Jadi perkalian. Kalau menurut Ablor yang masih terasa sulit perkalian berapa, Ablor? Yang masih terasa sulit kira-kira. Nggak tahu. Lo nggak tahu? Kira-kira lo yang masih ada nggak yang kira-kira kadang hafal, kadang nggak hafal gitu? Ada. Ya, perkalian berapa kira-kira tuh menurut Abror? Kalian berapa ya? 1 sampai 9 deh. Coba kira-kira yang masih terasa gampang lupa. Kadang hafal, kadang lupa. Berapa? 7. Perkalian 7. Oke, perkalian 7 ya. Kalau dari Zafran, apakah sudah hafal semua atau masih ada yang terasa gampang lupa? Hafal semua? Wih, mantap nih. Atau ada yang sulit masih? Perkalian Masih berapa? ada Oh, masih ada. Berapa? Perkalian berapa? 8 sama 9. Oh, 8 sama 9 ya justru. Nah, kali ini akan ada caranya nih. Jadi materi kita malam hari ini akan ada tips untuk mengerjakan soal-soal perkalian. Oke, kita masuk ke materi ya. Perhatikan dengan baik. Kita sudah masuk pertemuan ke-12 loh. Nggak kerasa nih teman-teman sudah 3 bulan. Zafran sama Ablo sudah 3 bulan belajar di Algonova. 3 bulan loh sudah. Karena udah 12 pertemuan gitu ya. Lanjut, kita masuk ke penghitungan ya. Di sini contohnya nih, ada 4 kali 6, berarti 4-nya ditambahkan sebanyak 6 kali. Ingat-ingat ya, konsep dari perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Makanya di sini 4 kali 6, 4-nya ditambah sebanyak 6 kali. Penjumlahan berulang ini ya. Gitu. Lanjut, ini kita mengingat-ingat saja ke halaman berikutnya. Nah, 7 kali 9. 7 kali 9 itu artinya 7-nya sebanyak berapa? Sebanyak 9 kali. Iya, betul banget. Oh iya, Miss tadi lupa ya. Jadi kita selama kelas mesti ingetin lagi, selama kelas hidupkan kameranya, audionya dikontrol yuk. Kalau lagi diskusi bisa dihidupkan, kalau di tempat kalian lagi rame bisa dimatikan dulu dan tetap aktif di kolom chat gitu ya. Dan kalau mau nanya harus gantian ya. Kalau mau ke kamar mandi bisa izin juga. Nah, kita coba ya. Ini kan 7 kali 9, berarti 7-nya ditambah sebanyak 9 kali.
Nah, kalau berikutnya nih. Oh iya, pertanyaannya 7 kali 9 ya. Tapi kalian misalkan lupa. Kalian misalkan lupa nih, 7 kali 9 berapa ya? Makanya kita bisa ganti ya ini. Kita gantikan jumlah 9 kali 7 dengan jumlah 10 kali 7. Kalau 7 kali 10 kalian tahu nggak berapa? 7 kali 10. 70. Nah, 70 ya. Tadi katanya Ablor, perkalian 7 kan sulit ya. Apa masih ada lupa-lupa. Nah, gini caranya. Kalau 7 kali 9 lupa, Ablor bisa ingat-ingat 7 kali 10 aja. Kan lebih gampang ya. 7 kali 10, 70. Tapi ingat tadi itu kan 9, bukan 10. Makanya di sini dikurangi dengan 7 lagi. Berarti 70 dikurangi 7. Berapa? 6. Nah, kan jadi lebih gampang ya. Jadinya 70 dikurangi 7, 63. Kenapa kok dikurangi 7? Karena kita mencari 7 kali 9 ya. Nah, kan berarti kan selisihnya 1 ya, 9 sama 10. Makanya dikurangi 7-nya sebanyak 1 kali aja. Nah, hasilnya ternyata 63. Ini tipsnya ya, Zafran, Ablor. Kalau kalian lupa perkalian 7 ataupun 9. Tadi kan katanya Zafran lupa perkalian 9 ya. Masih ada lupa-lupa dikit. Jadi bisa dengan cara seperti ini. Contohnya lagi 7 kali 8. Nah, kalau 7 kali 8, 7-nya ada berapa? Banyak. 7-nya ada sebanyak berapa? Kalau 7 kali 8? Ada sebanyak. Mana suaranya nggak masuk nih? Agak majuan coba. Iya, suaranya Zafran nggak begitu masuk. Coba dekatkannya. Jadi 7 kali 8. Jadi 7-nya ada sebanyak 8 kali. Kan misalkan ya. Iya, Zafran. Agak putus-putus sih suaranya Zafran. Nah, jadi misalkan kalian nggak hafal 7 kali 8. Jadi kalian bisa ingat-ingat 7 kali 10. 7 kali 10 itu 70 ya. Berarti dikurangi 7-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak selisihnya 8 sama 10 selisihnya berapa ini? Zafran kok nggak muncul ya suaranya? Di tempatnya Abrol suaranya Zafran muncul nggak? Enggak. Nah kan enggak ya, coba-coba dicek lagi mikrofonnya. Atau mungkin pakai headset gitu, Zafran suaranya soalnya nggak kedengeran. Nggak kedengeran di laptopnya ya suaranya. Oke, jadi karena 8 sama 10 itu selisihnya 2, makanya kita kurangi 7-nya sebanyak 2 kali ya. Nah, 7 kali 10, 70. Kita kurangi dengan 7, kurangi lagi dengan 7. Sehingga hasilnya 70 dikurangi 7, dikurangi 7. Berapa? Ada yang tahu? 70 dikurangi 7 kan tadi 63. Terus kurangi 7 lagi. Berapa ya hasilnya? 70 kurangi 7, 63 ya tadi ya, yang katanya Abdul ya. Terus kurangi 7 lagi, jadi hasilnya, nah itu, 63 kurangi 7, berarti 56. Jadi jawabannya 7 kali 8 itu 56 ya. Seperti itu. Jadi tipsnya adalah kalikan bilangan tersebut dengan 10. Setelah itu kurangi hasilnya dengan bilangan tersebut. Misalkan tadi 7 kali 8. 8 ke 10 selisihnya 2. Berarti nanti kurangi 7-nya sebanyak 2 kali. Paham sampai sini? Halo, Zafran, belum masuk suaranya? Iya, nggak ada headset kah, Zafran? Nggak ada ya di rumah ya? Iya, laptopnya mungkin ya. Tadi awal-awal sempat bisa padahal mikrofonnya. Iya. Oke, Abror kalau bisa ngidupin mic-nya pakai mic aja ya, Abror. Soalnya Zafran nggak bisa tuh mic-nya. Jadi kalau ini 6 kali 9, berarti 6-nya kita tambahkan sebanyak 10 kali dulu ya. 6 kali 10 berapa? 60. Suaranya Zafran kayak serak gitu loh, karena nggak masuk suaranya. Oke, Abror hidupkan aja mic-nya ya. Kenapa? Atau lagi azan di rumahnya? Oke, dihidupkan aja Abror mic-nya. 6 kali 10, 60. Tapi ini kan yang diminta kali 9 ya. Berarti dikurangi berapa? Dikurangi dengan 6. Dikurangi 6-nya cuma sekali ya. Karena 9 sama 10 kan selisihnya cuma 1 ya. Nah, 60 dikurangi 6 berapa?
60 kurangi 6, ada yang tahu? 50? 44. Iya, betul banget Abror. 54. 4 kali 9, berarti 4 kali 10 dulu. 40 ya. 40 dikurangi berapa? 4. Iya, betul. Berapa? 40 kurangi 4. 36. 36. Benar banget, 36 ya. 8 kali 9, berarti kita kalikan dulu dengan 10. 80 ya. Setelah itu dikurangi berapa? 80 dikurangi 8. Heeh, benar. Jadinya berapa 80 kurangi 8? 72. Iya, benar banget Abror. Sekarang sebelum masuk ke sini coba Miss lihat dulu ya beberapa contohnya. Iya, Zafran jawab di kolom chat ya itu. Gak apa-apa nanti. Ini Zafran pakai laptop yang beda kan? Atau pakai laptop biasanya? Oke nih, kalian nanti buka ya. Hari ini kan pertemuan ke-12, berarti nanti 3.12 ya. Perhatikan dulu ya punya Miss. Jangan bagikan layar dulu, gantian punya Miss dulu ya. Oke, jadi kalian nanti ini scroll ke bawah, pilih yang 3.12 ya. Nanti kalau belum bisa diklik, bisa di-refresh dulu. Selanjutnya, nanti kalian pilih bagian pertama ya. Nah, bagian pertama ini ya, ada 4 ya hari ini. Bagian pertama kalian klik akan muncul soal-soal seperti ini. Oke, Miss lihat dulu. Oh, beda laptopnya Zafran. Pantesan ya nggak bisa mic-nya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Di sini nomor 1 yuk. Coba jawab gantian ya. Zafran dulu. Jawab di kolom chat boleh. Nomor 1 berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 8, 72. Bener banget ya. Kalau Abror nomor 2. Berapa Abror nomor 2? Mana dulu yuk berarti? Dalam kurung. Iya, betul banget. Masih ingat berarti ya. 18 bagi 2? 9. 9. Terus 6 kali 9. Caranya kayak tadi kalau lupa. 6 kali 10, 60. 60 kurangi 9. 54. Oke, benar banget. Lanjut, Zafran nomor 3 bisa? Berapa nih jawabannya? Bentar, bisa lihat dulu kolom chat. 6 katanya. Oke, kita kerjakan dalam kurung dulu ya. 13 kurangi 5. Hasilnya 8 ya. 48 bagi 8. Dapatnya 6. Bener banget. Karena 6 kali 8, 48 ya. Nomor berikutnya ini. Apa? Berapa ini? 10 kurangi 1 dulu. Berapa? 9. 9 kali 9. 9 kali 10, 90. Berarti 9 kali 9? 81. Nah, 81. iya gitu ya. Nanti kalian lanjutkan. Ini kalian ingat-ingat dulu. Nomor 1, 72. Nomor 2, 54. Tulis di kolom chat juga boleh. Nomor 3, 6. Nomor 4, 81. Gitu ya. Nanti kalian lanjutkan. Begitupun nomor 2. Miss tampilkan dulu ya nomor 2. Kalian perhatikan dulu. Nomor 2. Sebutkan semua bilangan yang mempunyai 40-an atau 4 satuan. Maksudnya 40-an gimana? 40-an itu maksudnya adalah yang ada angka 4-nya ya. Nah, 4-nya itu ada di depan. Nah, gini ya, berarti 40-an. Nah, berarti yang di depan. Kita masukkan ini ya. Ini 40, 4-nya ada di depan. Kalau 4 satuan berarti ini. Terus ada lagi 54 ya. 54 kan 4-nya satuan ya. Benar, seperti itu ya caranya. 40-an atau 4 satuan. Lanjut ya. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 27 tapi kurang dari 72. Nanti yang teliti ya. Lebih besar dari 27 masukkan. Dan syaratnya juga harus kurang dari 72. Paham ya? Oke, paham. Lanjut nomor 4. Nomor 4, perhatikan lagi. Sebutkan semua bilangan yang habis dibagi 2 dan 9. Ada yang tahu? Yang habis dibagi 2 sama 9 loh. Habis di kedua-duanya harus. Coba 72. 72 habis dibagi 2 enggak? Habis itu artinya sisanya 0. Betul enggak? 72 habis enggak dibagi 2? Katanya Zafran. Kenapa nih? 81.
Miss tanya nih, 72 dibagi 2 habis nggak? 2 kali berapa yang hasilnya 72? Ada nggak ya? Nah, kalian bisa pakai cara porografik ya. Misalkan kalian kalau pembagian bisa nggak cara kayak gini? Nah, 72 dibagi 2. Apakah habis? Caranya seperti ini ya. 7 bagi 2 itu dapatnya 3. 3 kali 2, 6. Nah, terus kita kurangi. 2-nya turun ke bawah. 7 kurangi 6, 1. 12. 12 bagi 2 dapat berapa? 12 bagi 2? Dapat 6. 6 kali 2, 12. Nah, sisanya itu 0. Kalau sisanya 0, ini yang bawa 0, itu berarti membagi habis namanya ya. Nah, berarti 72 dibagi habis dengan 2. Cara cepatnya lagi, ingat-ingat, ini 72 genap atau ganjil? Ada yang tahu 72 itu genap atau ganjil? Ayo, genap ya. Nah, kalau angka genap itu pasti ya teman-teman. Pasti habis dibagi 2 kalau genap. Nah, itu cara cepatnya ya. Berarti 72 karena genap maka habis dibagi 2. Tapi kita cek dulu lagi apakah habis dibagi 9. Habis nggak 72 bagi 9? 9 kali berapa yang hasilnya 72? Ada nggak? Ayo, perkalian 9 yuk. 9 kali berapa yang hasilnya 72? Ada nggak? Kalau ada, berarti itu membagi habis. Ada? 7, 7. 9 kali berapa yang hasilnya 7? 2. 9 kali 9 kali 7, yakin Zafran? 9 kali 7 yakin? 9 kali 8 ya. 9 kali 8. Nah, 9 kali 8 kan 72 ya. Nah, makanya 72 itu berarti membagi habis ya, dibagi habis sama 9. Berarti masukkan. Kenapa kok dimasukkan? Karena 72 itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 sama 9. Gitu ya. Jadi harus memenuhi 2 syarat ini. Harus terpenuhi ya 2 syarat ini. Oke, coba deh Miss kasih kesempatan kalian buat ngerjakan dulu. Silakan, nanti kalau emang masih kesulitan pembagiannya boleh tanya ke Miss ya, nanti Miss bantu. Cara cepatnya gitu, kalau bilangan genap itu berarti habis dibagi 2. Silakan bagikan layar Zafran, Abdur. Ini Zafran lagi mudik, tak? Lagi di rumah sendiri atau lagi di rumah siapa nih? Zafran. Suaranya nggak bisa sama sekali. Kita coba-coba hidupkan lagi. Tadi soalnya bisa padahal. Iya, kedengeran sih. Cuma agak gimana ya. Kayak agak serak gitu loh jadinya. Tapi kedengeran. Cuma kayak orang serak suaranya. Oke, nomor 1 tadi jawabannya 72. Nomor 2 jawabannya 50. Berapa? 18 bagi ya 54 tadi ya katanya Abrol. Ya, 54 ya. Lanjut nomor 3 jawabannya 6 tadi. Nah, nomor 4 jawabannya 81 ya tadi. Oke, dilanjutkan, Abrol. Nah, ada tambah sama kali, berarti kali dulu ya. Perkalian 8. Perkalian 8 kali 7. Apakah Abrol masih ingat? Ayo, Zafran, bisa nggak 8 kali 7? Setelah itu ditambah 2. 8 kali 7 berapa ya? Oke, 5 menit aja ya. Yuk, cepet yuk. Semangat, fokus. 8 kali 7 berapa, Akbar? Oke. Ditambah 2. Nggak apa-apa, jawab aja dulu. Nanti Miss koreksi kalau ada yang salah ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, 9 kali 3 dulu. Perkalian 9, ayo ingat-ingat. 9 kali 3.
Bisa cara kayak tadi loh, 3 kali 10, 30, kurangi 9. Kurangi 3, kalau 3 kali 10 ya. Kan bisa ditukar-tukar ya posisinya. Dikurangi 7, Abrar. 9 kali 3, 27. 27 kurangi 7. Nah, betul. Lanjut. 9 kali 4, ayo. Tadi 9 kali 3, 27. Berarti 9 kali 4, tambahkan 9 lagi. 27 tambah 9 berapa? Lagi ngitung apa coret-coret nih? Ya, 40 dikurangi 36 berarti berapa? Nah, jadi jangan langsung dijawab ya, jangan kelupaan 40-nya ya, dikurangi dulu. Jangan kelupaan ya, ayo kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti aktor 6 tambah 2 berapa? Coret-coret di sini boleh kok. Berapa ini? 36 ditambah berapa, Zafran, supaya jadi 40? 36 ditambah 36 tambah berapa supaya jadi 40? 40 kurangi 36, bisa dibalik. Bisa dibalik ya, 36 tambah berapa supaya jadi 40? Tambah 4. Kok kesulitan? 10 kurangi 6 berapa ini? Kan 4 ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kan 36 ditambah 4, 40 ya. Nah, oke dijawab yuk. Gampang ya itu hitung-hitungannya. Ayo, semangat. Semangat latihan menghitung. Nah, bagi dulu terus, Abgar. 45 dibagi 9 berarti berapa yuk? 9 kali berapa yang hasilnya 45? Itu di anu dulu, di dalam kurung dulu yang dikerjakan, Zafran. 6 tambah 2 berapa? Dikalikan. Oke, benar banget. Lanjut, nomor terakhir. Ini ditambah dulu, lalu dibagi 9. Lalu 32 dikurangi berapa itu? Ayo, berapa, Abrar? 45 bagi 9. 9 kali berapa yang hasilnya 45? Oke, benar ya. 32 benar nggak? 4. Ya, berarti 32 dikurangi 5. Berapa? Oke, bisa, Zafran? Kalau sudah dicentang, ayo yang teliti ya. Berapa yuk, Abrar? 32 dikurangi 5. Kurang tepat sedikit tuh. Nah, betul. Centang kalau sudah. Lanjut nomor 2. Ya, yang tadi ya, 40-an sama 4 satuan. Oke, betul. Lanjut, Zafran. Ayo yang teliti, Abrar. Ini yang 40-an. 72 masih ada 4-nya. Nah, ini yang ada 4-nya ya. 40-an atau 4 satuan. Nah, betul. Oke, nomor 3. Di antara 27 sama 72 berarti jawabannya. Di antara 27 sama 72. Ini masuk juga kan ya? 40 kan di antara 27 sama 72 ya. Loh, 27-nya nggak masuk. Kan yang diminta lebih besar. Nah, 27 sama 72-nya nggak masuk ya. Karena nggak ada kata tidak. Kalau tidak lebih besar, nah itu beda lagi nanti. Oke. Ayo jawab yang teliti nomor 4. Nah, ayo ini tadi. Kalau angka genap itu adalah habis dibagi 2. Terus, iya benar, 54. 54 itu genap ya.
Berarti habis dibagi 2. Tapi habis juga nggak dibagi 9? 9? Masa? 9 kali berapa yang hasilnya 54? Ada nggak? Ada nggak Zafran? Ada dong. Coba perkalian 9, ayo. 9, 18, 27, 36. Ayo, kelipatan 9. 9 kali berapa yang hasilnya 54? Coba hidupkan mic-nya. Jawab ya, gak usah takut ya teman-teman. Abror sama Zafran gak usah takut, kita cuma berdua aja loh. Siapa muridnya? Kenapa? Ada. Nah, ada kan ya, ternyata ada 54. 9 kali 6 ya, 9 kali 6 kan 54, berarti habis. 54 habis dibagi 2 sama 9. Oke, lanjut. 6 kan nggak mungkin ya, 6, karena 6 lebih kecil dari 9. 81 habis nggak dibagi 9? Tadi kan ada ya, 9 kali berapa? Nah, kalau ada masukkan. 58, ada nggak 58 di perkalian 9? Nggak ada, jangan dipilih. 20 ada nggak? Nggak ada juga. 4 ada nggak? Oke, 40 ada? Nggak ada. 27 Zafran, 27 ada nggak? Ada dong. Ada nggak? 9 kali berapa yang hasilnya 27? 9 kali? Bisa dihidupkan mic-nya? Zafran bisa nggak suaranya? Nah, 9 kali berapa yang hasilnya 27? 9 kali? Ayo dong, lebih cepat nih. Miss mau masih ada materi berikutnya. Ya, kalau yakin dicentang aja. Siapa? Abang, kalau sudah yakin. Loh, masih salah ya. 27. Oke, terus mana yang salah ya? Tunggu. 54 masuk. Oh, 81 gak masuk ya. 81 gak masuk. Kenapa? Karena 81 ganjil. Kan gak habis dibagi 2, 81 ya. Nah, lupa. 81 itu ganjil. Cuma bisa dibagi 9. 27 juga ganjil. 27 juga ganjil ya. Gak bisa dibagi 2. Nah, jadi nggak habis dibagi 2. Jadi jawabannya cuma 7254 ya. Oke, bener banget ya. Oh iya ya, jadi ingat ya, cuma genap-genap doang yang kita ambil. Karena habis dibagi 2 gitu ya. Tapi habis dibagi 9-nya benar kok Agor. Cuma nggak memenuhi yang dibagi 2. Oke, sebelum masuk ke situ, matikan dulu, bagikan layarnya. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Tadi sudah tentang itu ya, penjumlahan perkalian ya. Perkalian, pembagian ya, meskipun agak membingungkan tadi ya yang membagi habis, tapi setidaknya kalian sudah tahu kalau kalian di sini belajar kayak gitu. Nanti di sekolah nggak bingung deh. Oke, sebelum masuk ke soal-soalnya, bentar-bentar ini kok. Nah, sekarang misalkan nyampaikan materi berikutnya ya tentang poligon. Ada yang masih ingat nggak poligon itu apa? Poligon adalah bentuk yang terdiri dari apa? Apa, Bro? Jangan takut salah. Kenapa tadi? Bentuk. Bentuk. Ya, jadi bentuk yang punya banyak sisi ya poligon itu. Nah, ini ya contohnya ada bentuk segitiga, segi 4, sama segi berapa tuh? Ada yang bisa? Segi berapa itu yang satunya? Dihitung coba. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, segi 6 ya. Tapi segi 6-nya nggak beraturan ya. Nah, bentuk-bentuk inilah kita sebut dengan poligon. Bangun datar ya. Bangun datar yang terdiri dari banyak sisi. Selanjutnya, ada sudut juga ya. Kita belajar tentang segi 4 memiliki 4 sudut. Kalian di pertemuan sebelumnya juga sudah mengenal persegi sama persegi panjang ya. Contohnya ini, berapa banyak sudut yang dimiliki segi 6? Maka sudutnya ada. Hah? Mana suaranya? Kalau segi 6 sudutnya ada 3. 3 itu berapa? 6 ya? 6. Ini 6.
Abror, dihidupkan aja mic-nya ya, biar aktif kalian suaranya. Jadi hidupkan aja kan sepi ya, cuma berdua. Oke, jadi ada 6 sudut ya. Segi 6 sudut, segi 7. Berarti ada 7 sudutnya. Nah, di sini kita akan menghitung keliling. Keliling suatu poligon adalah jumlah panjang seluruh sisinya. Jadi kalau ada pertanyaan, hitunglah keliling. Maka kita hitung semua sisi-sisinya. Kenapa, Zafran? Nggak jadi. Nah, itu suaranya jelas. Kan, Jelas sudah suaranya. Nah, jadi kalian hitung semua sisi-sisinya, kalian tambahkan ya. Kalau ditanyakan keliling, sudah belajar keliling di sekolah? Udah lah ya, keliling ya. Keliling persegi sudah belajar di sekolah? Nah, contohnya ini, kita disuruh menghitung keliling segi 5, berarti kalian tambahkan semua. Ada yang bisa jawab berapa ini kalau ditambahkan semua? 3 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 4. Berapa ya? 14. Wih, sudah terjawab tuh Abrol. Cepet juga ngitungnya ya. Nah, 16 ternyata. Kurang teliti sedikit Abrol. Jadi ditambah semua ya. Ini angka-angkanya keliling ya. Sisinya dihitung. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 4 itu 16. Nah, yang lebih teliti lagi ya nanti hitungnya. Lanjut, kalau persegi panjang nih, ada 14, ada 16 cm. Berarti panjang yang sebelah sini yang bawah berapa senti? Ada yang tahu? 16. Nah, 16 ya, karena berhadapan nih, panjangnya sama. Kalau yang sebelah kanan, berapa ini panjangnya? 14. Oke, berarti tambahkan semua sisi-sisinya ini untuk mencari keliling. Berapa totalnya? Ayo, berapa yo? Ini ditambahkan semua ini. 40. 40, yakin Abdul sudah lebih teliti? Gak apa-apa kalau salah ya. Kita lihat aja jawabannya. 60 Abdul, banyak beda jauh ya. Beda 20 nih. Nah, ternyata 60 bukan 40 ya. Kan ditambah terus ya 10-nya. Nah, 16 tambah 14. Ingat-ingat ya, kemarin kan caranya kita cari yang berpasangan ya. 6 tambah 4 kan berpasangan supaya jadi 10 ya. Berarti bertambah puluhannya. Berarti segini nih 30. Nah, 16 tambah 14 itu berpasangan ya. 30 tambah 30, 60. Jadi caranya gitu kemarin ya di awal-awal itu materi. Makanya bermanfaat banget tuh materi yang sudah disampaikan ya, tips-tips mengerjakannya. Selanjutnya ada soal cerita nih. Kira-kira kalian bisa nebak nggak berapa kelilingnya ini sapu tangan? Ayo, berapa ya kelilingnya? Semua sisinya ditambahkan. Ayo. Berarti berapa sisinya ini? Panjangnya berapa berarti? Berapa? Iya, benar 15. Oke, kalau gitu ditambahkan semua sisi-sisinya 15 semua karena ini persegi ya. 60. 60. Kita lihat apakah benar jawabannya. 60. Benar. Jadi harus teliti yang hitungnya. Nah, lanjut soal berikutnya. Dalam sebuah kotak coklat berbentuk persegi panjang. Kita gambarkan dulu kotak coklat ya. Miss gambarkan. Nah, terdapat 4 permen di sepanjang sisi panjang. Berarti kita gambarkan permen-permen ya. Di sepanjang sisi yang panjang. Yang panjang tuh yang ini ya. Yang garisnya tidur. Nah, itu yang panjang ya. Dari sana. Iya, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa Abram udah kedengeran suaranya? Nggak jadi. Gak jadi. Kalian pada kenapa sih? Nah, oke. Jadi yang sisi terpanjang itu ada 4. Kalau sisi yang pendek ada berapa permen katanya? Coba dibaca. Yang pendek ada berapa permen sih? Di sisi yang pendek. Loh, itu loh, di soal itu loh. Di soal berapa permen tuh di sisi? Nah, ada 3 permen ya. Berarti ini sudah ada 2. Berarti tambahkan 1 lagi. Nah,
tambahkan satu lagi gitu. Terus berapa banyak permen yang ada di sekeliling kotak? Nah, kita isi dulu ya yang kosong-kosong ini. Kita isi dulu dengan lingkaran-lingkaran lagi. Nah, gini ya. Tapi gambarnya kurang pas nih. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu nih. Terus berapa banyak permen yang ada di sekeliling kotak? Jadi tambahkan aja semua. Ini ada 4 permen, ini ada 4 permen, ini ada 3. Ada 3. Benar gini nggak ya? Coba kita lihat. Nah, kayak gitu ya. Berarti totalnya ada berapa itu permennya? Ada? Ada berapa itu? Dihitung totalnya. Berapa? Dalam isi permennya ini berapa berarti totalnya? Banyak total permennya yang ada di dalam kotak ada? 12. Iya, 12. Jadi ada 12 ya, gitu. Oh iya, ini jadi kalian tinggal ngitung permennya aja ya. Hitung permen yang ada di dalam kotaknya. Nanti kalau soalnya tentang permen, kalian bisa gambar kayak gini ya, permen atau bola atau apa-apa ya, tergantung soalnya nanti ya. Jadi kalian hitung titik yang ada di dalam kotak. Tapi kalau nggak ada titiknya, berarti kalian hitung sisi-sisinya aja, angka pada sisi-sisinya ya. Seperti itu, paham bedanya? Oke, paham ya. Jangan takut salah. Nah, jadi ada 12 ya ini permennya. Yang di keliling ada 10, yang di tengah ada 2. Jadi totalnya 12 permen. Nah, kesimpulannya dalam semua soal di mana objek terletak di sepanjang keliling poligon, maka kita perlu menggambar diagram. Diagram tuh yang itunya tadi, kotak-kotaknya itu. Coba ya, kita lihat contoh soalnya di bagian kedua. Kita lihat bagian kedua. Masih loading ya? Tentang bentuk-bentuk ya ini. Gampang banget. Tentang sisi, kalian tinggal hitung sisinya, kelilingnya itu ya, dengan menambahkan semua sisi-sisinya, keliling ya. Kalian di sekolah udah sampai keliling apa tuh? Keliling lingkaran? Keliling kota. Lingkaran ya sudah. Ya, ini gampang banget ya. Bisa tuh sedang menggambar rencana baru untuk taman. Kita diminta buat menghitung kelilingnya. Nah, ini kalian hitung kelilingnya ya. P itu artinya keliling ya. Abdul Zafran, perhatikan. P itu artinya kelilingnya. Kalian tambahkan semua ini. 5 tambah 3 tambah 7. Berapa? Masukkan di sini ya. 4 tambah 4. Terus jangan lupa di sini ada 4 lagi ya. Karena ini persegi. Nah, ditambahkan semua. Begitupun yang ini ya. Kalian tambahkan semua sisi-sisinya. Jawab di sini kelilingnya ya. Paham nomor 1? Paham. Oke, nomor 2. Nomor 2 juga sama seperti itu. Kalian bisa gambar dulu kalau bingung. Persegi panjang ya nomor 2. Lanjut, nomor 3 juga sama seperti itu. Berapa banyak permen? Nah, pakai permen ya. Berarti kalian gambar kotak dulu. Terus nanti hitung total permennya ya. Tapi baca dulu lagi soalnya. Ada yang dimakan nggak tuh? Kayaknya ada yang dimakan. Nah, kalian hitung lagi banyak permennya berapa. Lanjut. Begitupun nomor 4. Nomor 4 itu kelilingnya 4. Berarti di sini berapa masing-masing? Nah, kira-kira masing-masing berapa? Kalau keliling perseginya 4 desimeter. Nah, ada desimeter ya kalau DM itu. Nah, silakan yuk kalian kerjakan. Nanti yang segitiga juga kalian cari tahu berapa sisi yang bawah ini. Kalau kelilingnya 17. Berarti tinggal dikurangi aja ya nanti. Gitu. Begitupun yang persegi panjang. Gampang banget kok ini. Pakai tambah kurang doang rumusnya. Ayo, keliling persegi berarti ditambah semua. Keliling persegi panjang ditambah semua. Coba share screen ya. Ayo mulai kerjakan yuk. Lagi pada mikir apa nih? Ayo coba. Bagikan layar dulu mana. Nah, jadi nanti kalau yang diminta sisi tertentu kalian tinggal kurangi ya. Oke, bagikan layar, Zafran, Abel. Muncul punya Abel dan Zafran.
Ayo next langsung, Miss kasih waktu 10 menit deh buat kerjakan. Gampang kok, semangat ya. Yang penting kalian teliti ngitung tambah-tambahannya ya. Jangan sampai salah ngitung tambah-tambahannya. Abang lebih teliti ya, karena tadi sempat salah-salah tuh jawabnya. Nah, ingat ya, persegi panjang sisinya ada 4, berarti harus ada 4 ya yang ditambahkan. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, segi 4 itu sisinya ada 4, jadi nanti ada 4 angka kalau segi 4. Betul, lanjut nomor 2, yuk. 10 menit, sudah berkurang nih waktunya. Digambar, boleh dicoret-coret ya Zafran di laptopnya kalau mau digambar. Persegi panjang itu Zafran, berarti total kelilingnya ada berapa? Boleh coret-coret, boleh pakai kertas ya kalau kalian kesulitan. Benar-benar, udah benar Zafran. Wah, Abro lagi gambar permen nih. Oke, diisi lagi yang tengah biar nggak kosong gitu, diisi aja yang tengah juga. Digambar Zafran, digambar permennya kayak tadi contohnya. Diisi-isi. Nah, selanjutnya para agen memakan semua permen di sekeliling kotaknya. Berapa permen yang dimakan? Nah, pertanyaannya, berapa banyak permen yang dimakan, Abror? Nah, agen khusus itu makan yang di sekeliling kotak saja. Gambarnya. Ayo gambarnya yang benar biar nggak salah nganu ya. Siapa? Zafran biar nggak salah ngitung. Gambarnya harus benar. Oke, Abror udah benar. Hapus dulu coretannya. Nah, kelilingnya 4 nih. Kira-kira masing-masing berapa sisinya, panjangnya, supaya totalnya 4. Gampang banget ya, Abror ya. Betul, itu sudah gampang banget ya. Oke, lanjut. Ini sisi bawahnya berapa supaya totalnya 17? Ya, ini 10 juga berarti ya. Nah, ayo Zafran, berapa berarti permen yang dimakan? Dihitung ya. Nah, para agen khusus memakan semua permen yang ada di sekeliling doang. Berarti berapa tuh jumlahnya yang dimakan? Yang dikelilingi itu, yang di sekeliling aja ya. Nah, berarti yang tengah nggak dimakan. Yang dimakan cuma yang di pinggir-pinggirnya aja. Berapa itu total permennya yang dimakan berarti? Harus yakin ya, nanti kalau nggak yakin. Kok bisa 8? Kan tadi yang ada di sekeliling lo ada 6. 6 atas, 6 bawah, terus sama yang di samping berapa tadi? Makanya kalau gambar tuh agak diperlebar gitu ya. Nah, 6 atas, 6 bawah. Yang samping berapa? Yang samping tadi ada 4 permen katanya. Nah, ini sudah ada 2, tambahkan 2 lagi. Ini juga gitu ya, tambahkan 2 lagi. Berarti berapa itu totalnya, Zafran? Ini yang ada di sekeliling ini. Berapa itu totalnya tadi ngitungnya? Ayo, berapa ini dihitung permennya? Yang benar hitungnya ya. Ini kan berarti 6. 6 tambah 6. Yang ini
Yang ini 22. Nah, berapa itu totalnya? Loh, kok bisa 20? Coba dihitung ini permennya, dihitung. 6 tambah 6 berapa, Zafran? 12 tambah ini, 22 ini loh. Berapa coba. Jadi totalnya berapa ini? Dihitung aja loh. Ayo, udah tinggal 5 menit lagi yuk. Ayo Zafran yang yakin ya, jangan kelamaan mikir ya teman-teman, harus yakin. Miss, bingung nih. Kenapa Aurora? Aurora membawa sekotak cat air berbentuk persegi. Iya 16 Zafran, langsung aja dicoba. 16 ya harusnya. Bentar ya Aurora. Miss lihat dulu. Aurora bawa sekotak cat air berbentuk persegi. Gambar dulu persegi. Berapa banyak warna yang digunakan Aurora jika dalam kotak cat air tersisa 4 warna? Semua cat di sekeliling kotak digunakan. Aurora bawa sekotak cat air berbentuk persegi ya. Dalam kotak cat air tersisa 4 warna. Iya ya, ini soalnya kayaknya nanggung banget ya. Yang diketahui ya, coba Miss cek dulu lagi apakah ada yang kurang ya. Sisanya ada 4, berarti kira-kira yang digunakan berapa ya? 4 gak sih? Oh, bentar. Itu sisanya 4. Berarti yang digunakan 4 gak sih? Kalau Miss mikirnya kok 4 ya? Kalau logikanya ya. Coba. Kira kalau menurut Abrar berapa? Pada yang kurang ya kalimatnya. Coba Miss cek dulu lagi. Kayaknya ada yang kurang itu. Oh, kayak ini. Jadi kita menganggapnya itu 4. Nah, kotaknya coba agak besaran ya. Jadi ada ini ya, ada 4 warna ya. Jika kotak tersisa 4 warna. Jadi kayak menganggap kita tuh 4 gini. Itu kotaknya persegi ya, kan makanya sisinya sama semua gitu. Nah, ini ya yang benar ya, masuk dari soal ini. Oke lah ya, cukup membingungkan, tapi maksudnya seperti itu ya. Jadi, nah benar tuh. Kalau Zafran mikirnya gimana Zafran? Oh, Zafran nomor 5 masih ya. Belum selesai, itu tadi nomor 6 ya. Yang untuk nomor berikutnya, yuk, ayo berapa panjang sisi dari petak bunga itu persegi atau persegi panjang? Kalau persegi sisinya sama semua. Oke, yuk semangat lebih cepat dan fokus. Oh, panjang seluruh trotoar itu 24 nih, Zafran. Berarti dibagi aja. Kan ini sisinya ada 4 ya, sisinya sama semua. Berarti 24 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena panjang sisinya sama semua. Berapa? 24 bagi 4. Nah, itu jawabannya ya. Berarti masing-masing berapa? 6, bener banget. Oke, nomor 6 yuk. Nomor 6 tuh tadi agak bingung ya kalimatnya. Nah, berapa banyak warna yang digunakan Aurora jika dalam kotak cat air tersisa 4 warna? Nah, jadi kita disuruh menghitung ini ya, sisinya, kelilingnya juga. Nah, kalau ada 4, berarti 4 sisinya, panjang sisinya, karena ini persegi. Oke, berarti 4 kali 4 ya, karena ada 4 sisinya. 4 kali 4 berapa? Kok 4 kali 4? 4. Oh, ini ya. Hapus 1. Karena sisanya 4. Nah, 4 kali 3 berarti. 4 kali 3 ya. Karena sisanya 4 warna. Oke. Sip gitu ya maksudnya nomor 6. Nah, untuk nomor 7 kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya nomor 7 harusnya.
Pak Trudi buat sebuah segitiga sama panjang sisinya. Berarti segitiga sama sisi berukuran 8 cm. Lalu dia membengkokkan kawatnya yang digunakan dan buat sebuah persegi. Berapa keliling persegi tersebut? Berapa panjang sisinya? Kan awalnya 8 ya. Masing-masing 8. Nah, 8 sisinya berapa ini totalnya? Total kelilingnya maksudnya, total kelilingnya 8, 8, 8. Kan segitiga sama sisi ya. Berapa, ada yang tahu? Berapa? 24 kata Zafran, nggak bisa hidupin mic-nya ya. Nah, berarti yang persegi juga gitu. Berarti keliling persegi juga harus 24. Tapi kira-kira berapa masing-masing berarti? Kan dibelokkan ya ini, dibengkokkan. Jadi yang awalnya segitiga diubah jadi persegi. Jadi kelilingnya harus sama. 24 juga ini berarti. Tapi panjang sisinya beda. Berapa masing-masing supaya tetap totalnya 24? Ayo, berapa berarti Abror? Nah, benar banget Zafran. 6 ya. Kebalik. Ini keliling. Kalau panjang sisi baru 6. Nah, gitu ya. Kebalik ya. Tadi Zafran masukinnya. Nah, gitu maksud soalnya ya. Jadi yang awalnya segitiga diubah ke persegi. Jadi kelilingnya akan tetap sama. Sama-sama 24. 24 tadi kelilingnya Zafran. Nah, nanti kalian lanjutkan ya di rumah ya. Ingat, keliling itu adalah bagian luarnya saja ya. Jadi kalian hitung bagian luarnya dari sisi-sisinya itu ya ini. Kalau yang tengah itu khusus permen tadi. Kalau mau dihitung juga yang tengah itu khusus permen ya. Nah, itu aja gimana? Gampang ya sebenarnya, tinggal tambahkan aja panjang sisi setiap kelilingnya. Panjang, tambahkan aja panjang sisi-sisi ya. Gitu. Jadi itu cara menghitung keliling ya. Nggak usah pakai rumus. Jadi konsepnya keliling, tambahkan semua sisinya. Nggak usah pakai rumus ya. Nah, gitu aja. Lanjut. Materi berikutnya tentang lingkaran. Lingkaran Euler. Ingat-ingat ya namanya ya. Apa sih lingkaran Euler ini? Lingkaran Euler ini adalah berkaitan dengan himpunan. Kalian di sekolah udah mengenal himpunan? Coba misalnya gimana Abraham udah pernah mengenal kata himpunan? Himpunan pada matematika? Lupa. Lupa? Oke, Ya, jadi kayaknya belum. kayaknya belum ya. Jadi ya, kita hari ini belajar tentang himpunan. Nah, kemarin-kemarin kita sudah pernah belajar tentang bentuk-bentuk geometri ya, kayak segitiga, lingkaran, persegi, yang dibedakan berdasarkan 3 macam. Beda dalam satu hal, warna, beda bentuk, beda ukurannya di awal-awal dulu. Beda dalam 3 hal, 2 hal, 1 hal. Nah, kali ini kita masih ada kaitannya lagi dengan itu ya. Oke, coba ini. Nah, kalau ini beda apa? Ada yang masih ingat? Beda apa nih kira-kira? Beda? Ukuran warna. Iya, betul banget, ukuran sama warna ya. Kalau yang mirip, apanya yang mirip? Bentuk. Bentuknya sama-sama lingkaran ya, gitu. Lanjut ya, kalau yang ini. Nah, ini sama-sama warna merah. Berarti apanya yang beda? Bentuk. Bentuknya aja ya, ukurannya sama juga. Sama-sama besar. Nah, kenapa Zafran? Tadi gak bisa. Iya, kenapa tuh? Sudah ketemu pengaturannya? Enggak ya, tapi udah jelas kok, jelas banget ya. Nah, sekarang kalian kelompokkan segitiga, ini segitiga ya yang warna biru. Terus berikutnya masuk ke mana? Jawab dong. Berikutnya masuk ke mana? Segi 4. Oke, segi 4. Lanjut. Segitiga. Lanjut. Segitiga. Segi Lanjut. 4. Lanjut. Segi 4. Segi 4. Lanjut. Udah. Oke, nah inilah namanya himpunan ya. Kita kelompokkan segitiga dan segi 4. Lanjut yang ini. Oke, ini ada segi 4 sama ada bentuk geometris warna biru.
Nah, pertama kita masukkan ke mana? Karena warnanya biru, kita masukkan ke biru. Ya, berikutnya masuk ke mana Segi ini? 4. Berikutnya. Untuk geometris biru. Biru. Lanjut. Segi 4. Segi 4, lanjut. Segi Segi 4. 4. Lanjut. Bentuk Biru. geometris biru. Lanjut. Biru lagi. Bentuk geometris biru. Yakin. Ini loh 4 juga. Segi ya. 4. Tapi Nah. warnanya biru juga. Nah, makanya kalau masuk dua-duanya kita taruh di tengah. Nah, kita gabungkan lingkarannya ya. Jadi ada namanya irisan. Nah, beririsan ya ini. Nah, ini lingkaran yang di tengah itu adalah yang memenuhi dua-duanya. Segi 4 dan juga biru. Itu ya, berarti kita taruh di tengah yang gambar barisan ini ya. Oke, seperti itu. Paham? Nah, nanti kalian lihat ya. Kalau memenuhi dua-duanya, masukkan ke tengah. Berikutnya ini, kira-kira dikelompokkan berdasarkan apa? Ada yang tahu? Berdasarkan? Apa yuk? Hewan dan kendaraan. Nah, kita lihat ya, ternyata ini dikelompokkan berdasarkan kendaraan atau transportasi ya. Dan satunya itu terbang, bukan hewan ya, tapi terbang. Yang terbang. Nah, masukkan ayo. Ini apa nih yang pertama ini ya? Transportasi. Ya, transportasi. Lanjut, ini apa? Yang terbang. Lanjut, ini. Ya. Transportasi. Oke, burung. Yang terbang. Mobil. Transportasi. Pesawat. Nah, dua-duanya. Nah, iya, di tengah ya keduanya. Betul banget. Sudah paham berarti ya, Abdul sama Zafran. Oke, lanjut ya. Nah, di sini pada diagram, ini tuh namanya diagram ya. Diagram manakah yang dapat mengelompokkan bentuk-bentuk geometris ke dalam kategori sehingga tidak ada area yang kosong. Misalkan di sini ya, Miss mau tanya, segi 4 itu termasuk kotak enggak? Kotak termasuk segi 4 enggak? Kotak termasuk segi 4 enggak kira-kira? Iya. Iya, nah jadi kotak kan masuk segi 4 ya, makanya kalau gambarnya kayak gini itu salah. Karena kotak itu merupakan segi 4, sehingga yang benar gambarnya kayak gini. Kotaknya di dalam segi 4. Kenapa? Karena kotak termasuk segi 4 gitu ya. Jadi kalau yang gambar kiri itu salah ya. Berarti kan ini ada bagian yang nggak termasuk segi 4 dong. Padahal harusnya semua kotak itu masuk segi 4 gitu ya secara logika. Jadi gambar yang benar itu yang sebelah kanan. Nah itu, coba kita kelompokkan sekarang. Ini termasuk apa yang warna ungu? Segi 4 atau kotak? Segi 4. Segi 4. Kalian tahu kotak? Kotak itu yang sisinya sama ya? Ya. Oke, benar. Segi 4. Lanjut, yang kuning. Kotak. Lanjut. Segi 4. Iya, benar. Lanjut. Segi 4. Segi 4. Lanjut. Segi 4. Kotak dong. Ini kan sama sisinya ya. Besarnya sama, panjangnya. Lanjut, yang merah. Segi 4. Nah, jadi kotak itu termasuk segi 4 juga ya. Sedangkan segi 4 itu belum tentu masuk kotak gitu. Ini gambarnya, diagramnya ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya yuk, soal berikutnya. Kira-kira mana yang warna ungu, mana yang kuning, mana yang biru? Coba yang ungu dulu, yang mana kira-kira? Jumlahnya berapa yang warna ungu? Lupa matematika. Yang berapa? Yang jumlahnya berapa warna ungu? 11. Benar banget ya, karena di sini anak-anak yang hanya menghadiri klub matematika. Nah, berarti yang 11 itu ungu ya. Terus berikutnya yang kuning. Yang kuning? Sekolah musik. Oke, hanya sekolah musik ya. Berarti berapa jumlahnya kuning? 7. 7. Benar banget. Yang sini ya, 7 itu bukan yang tengah. Yang 7 itu ini. Berarti yang tengah adalah warna biru. Seperti itu. Nanti kalian bisa gambarnya kayak gini ya. Dikasih irisan kalau memenuhi dua-duanya. Paham? Paham. Nih kalian cepat banget nangkepnya ya. Jadi gampang. Ini namanya lingkaran Euler gitu ya. Lingkaran Euler.
Oke, kalau gitu kita lihat ke soal-soalnya ya. Miss kembalikan dulu ini. Oh, ada coretannya tuh. Nah, coba bagian ketiga dulu, cuma 9 soal. Coba jawab dulu ya. Ini kita lihat dulu nih. Warnai setiap area pada diagram. Nah, warna kuning yang suka minum soda. Nah, berarti kalian ini ya, gambari kayak tadi diwarnai. Nah, taruh mana kuning. Terus yang suka minum soda dan jus, berarti dua-duanya taruh yang tengah warna ungu berarti ya. Paham nomor satu? Paham ya nomor satu ya. Lanjut nomor dua. Nah, nomor dua juga gitu. Sama nih, kira-kira mana yang ditaruh di tengah, mana yang di lingkaran yang lebih besar. Nah, kalian kira-kira ya, apakah tumbuhan termasuk pohon? Apakah pohon termasuk tumbuhan? Kalian pikirkan secara logika nih. Terus warnai, mana yang kuning, mana yang ungu gitu ya. Oke, kayak tadi kotak termasuk segi empat, makanya kotaknya yang di dalam gitu. Lanjut nomor tiga. Nomor tiga juga sama ya. Kalian masukkan nih mana yang termasuk roti, mana yang termasuk manisan. Manisan tuh yang manis-manis doang ya, kayak coklat. Terus mana yang termasuk dua-duanya, roti dan juga manisan. Nah, taruh di tengah, masukkan di sini ya. Oke, ini Ya. masukkan gini. Paham ya cara pengerjaannya? Nomor 4 juga gitu. Poligon, poligon itu yang banyak sisi. Nah, yang banyak sisi masukkan ke poligon ya. Oke, silakan dijawab masing-masing. Miss kasih waktu silakan sekitar 7 menit mungkin. 8 menit lah, 8 menit. Sama nanti bagian keempat kalian juga coba kerjakan dulu. Ayo, di share screen biar Miss bisa lihat dong. Kalian nyampe mana kerjaannya. Gampang ya kalau yang ini. Tuh, nomor 2 sudah salah itu. Kenapa nomor 2 kok salah upload? Salah ini ya, salah mewarnai ya. Berarti kebalik ya, berarti upload gak apa-apa. Jadi kalau salah itu berarti kita juga belajar dari kesalahan ya. Ayo diwarnai Zafran kayak tadi dipencet itu warnanya. Loh kok nggak mau? Di pelan-pelan, satu kali aja pencetnya. Nah, nah kan gampang kayak main mewarnai ya. Oke, kayak main. Ayo kelompokkan, yuk. Ini namanya pengelompokan juga. Oke, terus nomor 3. Apakah benar ya? Coba dicentang dulu. Kalau yang tumbuhan simpannya di mana, Miss? Coba kalau menurut Zafran gimana? Itu kan ada 2 kali kesempatan. Kalau 1 kali salah langsung dibalik berarti. Nah gitu harusnya Abror. Kenapa nggak langsung dibalik tadi waktu sekali salah? Yang nomor 2. Kepencet. Kenapa? Tukar-tukar. Kepencet 2 kali tak? Jadi Enggak, kan tukar-tukar. oh ketukar-tukar. Nah lupa ya ketukar-tukar. Loh salah itu berarti salah tadi. Posisinya salah yang tadi. Dibalik aja berarti Zafran. Dibalik. Ayo dibalik. Tadi masih salah yang tadi, berarti dibalik. Nah, gitu ya. Kalian punya 2 kali kesempatan. Jadi kalau kesempatan pertama itu sudah salah, tinggal ditukar aja posisi warnanya. Enak ya punya 2 kali kesempatan, kayak punya nyawa gitu. Poligon tuh yang banyak sisi loh. Kebalik deh. Yakin kayak gitu, Abror? Tadi poligon itu yang punya banyak sisi loh. Coba. Oke. Ayo, yang banyak sisinya yang mana? Nah, oke, betul. Nah, ya, betul. Nah, betul. Jangan kebalik-balik ya. Ayo, Zafran, kira-kira roti hitam loh, roti hitam ada nama rotinya, berarti masuk roti dong.
Iya nggak sih? Harusnya gitu. Kue itu termasuk roti dan juga manisan. Masukkan tengah. Cake sama kue mah sama aja ini ya. Oke, yuk lanjut. Lebih cepat. Ingat ya, poligon yang banyak sisi, Zafran. Poligon yang punya banyak sisi. Sedangkan yang lainnya termasuk geometris. Oke, gimana? Betul, Abdur nomor 5? Ya, benar. Sehingga tidak ada area yang kosong. Berarti benar kayak gini. Bagian kedua, scroll ke bawah. Ayo dimasukkan yuk. Kalau sudut Asem. apa? Kenapa, Zafran? Kalau sudut. Sudut berarti geometri saja. Karena kan sudut, bukan sisi ya. Nggak ada hubungannya sama poligon masih. Duh, kebalik ini kalau segi. Ini nomor 5 persegi kan punya banyak sisi. Nah, masukkan ke poligon. Poligon itu bentuk bangun datar ya. Yang punya banyak sisi. Tuh, 6 persegi panjang. Sisinya kan ada 4. Banyak dong, termasuk poligon. Segitiga juga ada banyak, termasuk poligon. Nah, berarti lingkaran cuma satu sisi. Berarti masuk geometris. Nah, gitu ya. Jadi poligon tuh yang lebih dari satu sisinya. Nah, gitu. Oke. Ayo, Abrol, kira-kira yang lingkaran dalam lingkaran itu apa kira-kira? Ini kita disuruh mengelompokkan. Dipilih yang mana? Ingat ya, ini kayak tadi, sehingga tidak ada area kosong yang tersisa. Nggak boleh ada area kosong, berarti lingkaran dalam lingkaran. Lingkaran dalam lingkaran yang mana gambarnya, Zafran? Loh, lingkaran dalam lingkaran. Nggak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong kan ini nanti kosong. Nah, dicentang. Bagian 2, ada bagian 2-nya itu. Wih, Abel cepet banget nih. Sudah mulai lancar, Abel. Dimasukkan jumlahnya. Hanya, ada kata hanya ya. Kalau hanya itu berarti cuma yang di luar ini. Di luar yang tengah. Oke, lanjut. Benar banget ini, Abel. Benar sudah itu. Bagus, bagus. Berarti Abel udah paham ya mengenai jumlah-jumlahnya itu. Keren tuh. Lanjut. Berapa banyak anak laki yang mengikuti kelas robotika? Berarti ditambahkan ini. Benar banget. Sama kayak tadi itu ya. Yang sepak bola. Nah, coba harusnya benar itu jawabannya Abel. Coba dicentang. Nah, ayo Zafran, kira-kira ini himpunan apa, ini himpunan apa, yang di dalam ini kira-kira himpunan apa ya, yang di tengah juga apa. Tinggal diwarnai. Oke, Abdul kerjakan bagian keempat ya. Nanti ini coba di rumah tinggal sisa dikit lagi. Coba buka bagian keempat. Setidaknya dilihat dulu cuma 6 soal. Nah, bagian keempat tuh soal-soal logika saja ya. Kayak teka-teki doang kalau yang bagian keempat ya. Namanya itu matematika rekreasi. Jadi kayak apa ya? Rekreasi itu kan kayak hiburan ya. Jadi bagian keempat itu matematika hiburan saja. Oke, sudah benar. Zafran coba kerjakan itu ya, bagian keempat Zafran. Nah iya, tapi Miss kasih tahu dulu ya Zafran. Jadi jumlah anak laki-laki yang hanya, kalau ada kata hanya berarti
Geser ke atas dikit. Kalau ada kata hanya, berarti ambil yang sebelah sini doang. Nah, 5-nya nggak ikutan. Kalau ada kata hanya. Tapi, Zafran, kalau kayak nomor 3 itu, berapa banyak anak laki-laki yang mengikuti kelas sepak bola? Nah, kan gak ada kata hanya. Berarti ditambahkan 14 ditambah 5. Paham, Zafran? Nah, gitu ya perbedaannya. Oke, sekarang boleh dijawab bagian keempat ya. Nanti ini lanjutkan di rumah, 3 soal lagi. Sama bagian kedua tadi ya, masih banyak yang belum. Oke, bagian keempat dilanjutkan ya, Sefran. Nah, berarti 14 tambah 5 berapa? Nah, gitu. Oke, salah tuh nomor satunya, Abel. Ayo digabungkan tuh. Kira-kira ini apa nih? Dibaca dulu deskripsinya ya. Petunjuknya dibaca dulu. Oh, kata-kata yang tertulis pada kertas biru kartu ya. Kartu biru dan merah muda punya huruf pertama yang sama. Mana yang sama? Iya, ini ya. Nah, kira-kira mana yang paling logis? Jadi mengasah logika ini ya, logis nggak tuh sama petunjuknya? Keragu kayaknya itu. Siapa Abdul? Kerjakan dulu bagian keempat, Zafran. Kembali dulu, nanti lanjutkan di rumah yang ini. Bagian keempat coba dicek dulu. Nah, setidaknya dicoba juga ya bagian keempat. Itu soal-soal logika tuh. Loh, masih salah. Berarti kebalik tuh. Nah, di sini kan ada kata merah muda. Terus di sini ada kata merah muda juga. Huruf pertamanya sama. Nah, berarti ada L yang sama. Huruf keduanya sama, berarti ada E. Nah, berarti merah muda itu yang lemon. Gitu. Benar-benar. Harusnya gitu, kebalik tadi ya. Siapa Abror? Nah, untungnya punya 2 kesempatan. Oke, lanjut. Itu juga dijawab logikanya gimana tuh. Berapa berat 1 kantong gula yang ditanyakan? Coba tebak, 1 gulanya kira-kira berapa ya beratnya supaya seimbang ini? Bisa nggak logikanya, Abrol? Bisa nebak nggak? Ayo, Zafran dicentang, Zafran. Yang mana yang memenuhi? Masih salah tuh. Punya 2 antena. Serangga bulat punya 2 antena. Serangga persegi panjang punya 6 kaki. Mana yang persegi panjang ini yang 6 kaki ya? Ini emang punya 2 antena ya? Ini 2 atau banyak sih antenanya? Ini emang persegi panjang ya? Ini kan persegi doang. Oh iya ya. Bentar-bentar. Persegi itu kan disebut juga persegi panjang ya. Bentar, Miss cek lagi ya. Apakah benar itu punyanya siapa? Oh iya, benar ya yang ini ya. Oke. Ini yang punya 2 antena juga ini. Lingkaran itu ya. Ini 2 antena juga. Bukan ya, tapi kakinya ada berapa itu? Bukan ini. Iya, udah ya. Berapa jawabannya itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kenapa dihapus tadi?
Sama ini, sama yang ini juga ya, ternyata jawabannya. Nanti dicek lagi ya, kenapa kok itu jawabannya. Ya, ya, betul itu, ada 5 jawabannya. Oke, lanjut. Nah, itu dicek tuh. Ayo itu mengarah dari angka yang lebih kecil. Wih, langsung benar ternyata Ablor. Lebih jago yang angka-angka ya ternyata Ablor. Daripada yang tadi cari gambar ya. Bingung tadi emang gambarnya. Oke, ini dari besar ke kecil. Ayo, ini kira-kira yang mana? Pada kartu biru dan merah muda itu ada huruf pertama yang sama. Nah, di sini yang sama kan ada huruf. Coba scroll ke bawah biar nggak kepotong dikit. Ini ada lem, lemon, sama meter. Huruf pertama yang sama kan ada L ya. Nah, ada L yang sama. Terus kata kunci kedua petunjuknya. Kata-kata yang tertulis pada merah muda dan kuning. Sama-sama ada merah muda ya tadi. Yang tadi biru sama merah muda, kedua merah muda sama kuning. Coba kalau menurut Jafran dulu deh gimana? Oke, terus merah muda, yakin merah muda itu meter. Ada huruf kedua yang sama. Huruf kedua yang sama itu sama-sama E loh. E sama E. Nah, coba cek dua petunjuk ini loh, coba dicek. Nah, ini ada biru, merah muda sama kuning. Yang ada di keduanya kan merah muda. Berarti logikanya merah muda itu punya huruf L sama E. Karena huruf pertamanya sama, huruf keduanya juga sama. Mana merah muda yang ada huruf LE-nya? Yaitu lemon. Berarti merah muda itu lemon. Gitu ya logikanya. Karena merah muda tuh ada di petunjuk pertama sama di petunjuk kedua. Oke, lanjut. Tadi warna biru yang huruf pertamanya sama kayak pink. Berarti apa huruf pertamanya biru? Apa huruf pertamanya biru berarti? Ini loh, huruf pertamanya biru sama kayak pink. Pink kan huruf pertamanya L. Berarti biru huruf pertamanya juga sama, yaitu L juga. Mana yang L berarti? Nah, gitu logikanya ya, sahabat Zafran. Yuk, waktunya sudah habis. Kita, ayo diselesaikan dulu nih, sahabat Zafran. Ditarik garisnya. Nah, udah ya, cukup ya. Nanti soal berikutnya bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, gampang ya aslinya tuh kalian. Itu soal logika tuh. Jadi kayak misalkan merah muda, petunjuknya ada merah muda, ada di kedua petunjuk. Berarti itu merah muda duluan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ada di dua petunjuk. Petunjuk pertama maupun petunjuk kedua. Itu ya tadi cara menggabungkan apa? Warna itu. Abang tadi juga sempat salah di situ. Jadi nanti lebih teliti lagi membaca petunjuknya. Nggak apa-apa. Wah, banyak banget ya yang dipelajari hari ini. Masih ingat nggak belajar apa aja kalian? Ayo, masih ingat belajar apa aja dari awal? Dari main game? Apa aja yo? Iya, lo suaranya Zafan putus-putus lagi. Perkalian, terus apa lagi? Pembagian. Iya, apalagi tadi yang menghitung apa tadi tuh? Ke panjang sisinya yang dihitung itu berarti apa? Menentukan luas atau keliling? Belum. Keliling ya, Kak. Jadi kalau menghitung panjang sisi itu sama aja kayak menghitung kelilingnya. Cara menghitung keliling, kalian tambahkan semua panjang sisi-sisinya. Paham? Nah, gitu ya, ditambahkan semua kalau cari keliling. Lanjut, belajar apa lagi bagian ketiga tadi? Tentang himpunan ya, atau lingkaran apa disebutnya? Lingkaran? Lupa sudah namanya. Nah, lingkaran Euler ya. Nah, gini tadi tulisannya itu. Euler. Nah,
Nah, lingkaran Euler itu sama kayak himpunan ya, kita kelompokkan yang sejenis-sejenis, kita kelompokkan dalam satu lingkaran. Paham ya? Dan terakhir ada soal-soal logika seperti itu. Sampai sini gimana? Menurut Zafran, mana yang masih sulit, mana yang menarik Zafran? Kan banyak banget tadi tuh. Yang bagi Zafran sulit atau menantang? Coba hidupkan lagi. Ya, suaranya nggak masuk. Coba tes-tes lagi. Tes. Nah, itu nggak apa-apa dah. Kedengeran kok. Yang mana yang menantang? Kedua. Yang kedua, berarti tentang menghitung keliling. Betul? Yang mana yang kedua? Kan tadi yang kedua itu keliling, menghitung keliling. Yang mana Iya. dong? Oh iya, itu yang kedua, yakin. Sulitnya kenapa, Zafran? Kenapa sulitnya? Gak apa-apa. Hah? Kok nggak apa-apa? Yang menantang itu apanya? Kenapa kok sulit bagi Zafran? Kurang teliti atau kenapa? Kira-kira yang bikin sulit? Sulit aja gitu ya pokoknya. Kalau yang menarik bagi Zafran? Bagian apa? Ya. Yuk belajar apa? Lingkaran Euler. Ya, himpunan ya, mengelompokkan ya. Ya. Iya. Kalau dari Abror, bagian mana yang menarik Abror? Yang menarik dulu deh. Yang Abror suka. Yang itu barusan. Bagusan yang keempat. Ya, Soal-soal logika aja ya, itu ya mencari menentukan mana yang dari besar ke kecil, terus logikanya gimana supaya timbangannya sama, berarti jumlah beratnya ya, berat gulanya berapa gitu ya tadi ya. Benar semua tuh jawabannya Abdul. Cuma nomor satu emang agak bingung ya waktu mencari mana sih koleksinya siapa tadi tuh ya, nomor satunya agak sulit ya. Kalau yang menantang yang mana bagi Abdul? yang itu sisi. Menghitung keliling juga berarti. Jadi sebenarnya menghitung keliling tuh gampang ya teman-teman. Kalian tinggal tambah-tambahkan aja tuh panjang sisinya. Tapi kalian harus ingat persegi tuh punya 4 sisi dan sisinya sama panjang. Berarti 4 dikalikan 4 gitu ya. 4 kali S. Biasanya rumusnya itu 4S ya. Di sekolah kalian apa nyebutnya? Nah, 4 kali sisi. Panjang sisinya berapa? Misalkan 4, berarti 4 kali 4 gitu. Itu menghitung sisi ya, menghitung keliling persegi. Kalau persegi panjang, nah keliling persegi panjang ada dua yang sama ya. Sisi yang berhadapan itu sama panjang. Nah, jadi kalian tambahkan semua ini angka-angkanya. Gampang kok sebenarnya. Nanti kalian lanjutkan ya di rumah. Kan kita minggu depan udah libur. Nah, nanti misalkan bantu ingatkan ke mama kalian ya buat lanjutkan soal-soalnya selama liburan dan kita akan ketemu lagi di tahun depan Januari. Yeay, jangan lupa ikutan lombanya ya biar bisa Miss tambahkan koin buat kalian. Oke, yuk kita foto dulu yuk sebelum liburan. Sebelum liburan kita foto dulu ya. Ayo, yang benar ya. Boleh pakai efek, boleh banget biar lucu. Kalau mau pakai efek boleh loh. Di bagian video ya, kalau mau ganti filter atau efek ya. Nah, misalkan kayak gini. Oh, ketutupan algonovanya nanti. Oke. Boleh pakai ini emoticon. Ya apa sih namanya efek ya? Filter, Pak emoticon. Oke, yuk kita foto. Boleh Zafran diganti dulu filternya, dipakai filter. Pilih filter ya di bagian video tuh. Choose video filter. Nah, itu ada. Coba ganti-ganti filternya. Coba dong yang lucu gitu pakainya. Ayo. Pakai filter biar lucu. Oke.
Ayo, mau pakai bingkai boleh kok. Ada nggak di laptopnya Zafran filter? Diklik dulu bagian video itu kan ada panah kecil ya, bagian video. Ya, Nah, pilih yang choose video filter. Ada nggak? Choose ada. video. Nah, diklik aja tuh. Nah, dipilih terus. Diklik terus dipilih. Bebas pilih yang mana video Gak ada filternya. apa-apa. Loh, nggak ada apa-apanya. Oh, Gak ada. berarti tergantung laptopnya ya. Oke, yuk kita foto dulu. Satu, nggak apa-apa. Atau pakai yang reaction. Nah, reaction tuh bisa juga kayak gini. Nah, gitu ya. React itu pilih yang bagian atas, efek itu ya. Nah, gini juga bisa. Yuk kita foto yuk satu. Bisa nggak Zafran? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita foto aja ya. Satu, dua, tiga. Jadi tergantung zoomnya laptopnya ya. Oke, gaya bebas. Gaya bebas dong. Gaya bebas. Yuk, biar bisa diedit lagi. Nanti Abur misalkan mau diedit lagi juga masih bisa. Zafran fokus yuk ke kamera. Mana gayanya? Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih semuanya. Jadi kirimkan di WA nanti ya. Sampai jumpa di tahun depan. Selamat liburan dan jangan lupa dilanjutkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat istirahat.